Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam kasih kerahiman Allah. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, topik De Verbum bagian ketiga. Dalam bagian yang sangat menarik ini, Bapak Kardinal akan mengulas siapa itu manusia, jati dirinya, identitasnya, dan ketika manusia berjumpa dengan Tuhan Yesus, manusia diperbarui, dikuduskan. Kita akan belajar dari kisah Zakheus. Mari kita mendengarkan, merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudara sekalian, kita sedang berusaha untuk memahami ajaran resmi gereja dari Konsili Vatikan II, yaitu konstitusi dogmatis mengenai wahyu ilahi. Tentu kita tidak membicarakan dokumen itu sendiri, tetapi melihat konsekuensinya untuk pemahaman kita, membantu kita memahami kitab suci sebagaimana diharapkan oleh dokumen itu. Nah, kita sudah bicara pada bagian pertama itu tentang wahyu. Di bab 1 dari dokumen itu bicara tentang wahyu, yang isinya adalah penjelasan mengenai wahyu. Bahwa wahyu itu bukan ajaran, bukan kitab, tetapi Allah sendiri yang menyatakan diri, menyapa manusia sebagai sahabat, dan seterusnya. Nah, konsekuensinya apa untuk menafsirkan kitab suci? Salah satu yang perlu diingat adalah bahwa sabda kitab suci bahasanya bukan bahasa informatif, tetapi bahasa relasi. Maka ketika kita membaca kitab suci, yang salah satu segi yang mesti diperhatikan adalah sejauh mana sabda yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, itu membantu relasi kita dengan Tuhan. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, kita mendalami. Kalau Allah menyatakan diri, menyapa manusia sebagai sahabat, sebetulnya Allah itu yang seperti apa? Siapakah Allah itu? Menurut kitab suci, maka kita coba pahami gambaran Allah di dalam perjanjian lama. Yang kita lihat waktu itu adalah Kejadian bab 1 sampai bab 11, yang adalah pembukaan, bukan hanya untuk kitab Kejadian, tetapi untuk seluruh kitab suci sampai kitab Wahyu. Kita lihat dalam kitab Kejadian bab 1 sampai 11 itu, bahwa Allah itu selalu memberi harapan baru, janji baru. Manusia berdosa, diberi janji keselamatan. Dan begitu terus, sehingga kesimpulan kita, Allah yang diwahyukan di dalam kitab suci, atau Allah yang mewahyukan diri dalam kitab suci, adalah Allah yang kasih setianya tanpa batas. Nah, ketika kita melihat perjanjian baru, yang kita pilih adalah Injil Yohanes. Jelas sekali dikatakan Allah adalah kasih. Nah, Allah adalah kasih itu menyatakan diri dengan mengutus Yesus Kristus supaya menyatakan Allah sang kasih itu. Intinya itu. Jadi Allah yang kita temukan di dalam kitab suci, Allah yang mewahyukan diri itu adalah Allah yang kasih setianya tanpa batas, Allah yang adalah kasih. Nah, sekarang kita mau mengakhiri bagian bab 1 dari dokumen itu. Kalau dikatakan bahwa Allah adalah Dia yang menyapa manusia sebagai sahabat, maka pertanyaan yang muncul adalah,
siapakah manusia itu menurut kitab suci. Jadi antropologi Alkitab, antropologi kitab suci, siapa manusia menurut kitab suci. Ada antropologi budaya, ada antropologi macam-macam, antropologi filsafat. Sekarang kita mau tanya kepada kitab suci. Manusia yang dinyatakan, digambarkan di dalam kitab suci itu seperti apa? Itu pokok yang terakhir dari bab 1, nanti bab 2 kita mulai lagi. Saya akan mulai dengan bab yang ketiga ini sebagai pendahuluan. Kita semua tahu ada banyak sekali pertanyaan, ada yang bisa dijawab, ada yang tidak bisa dijawab mengenai manusia. Sikap terhadap manusia pun itu bisa sangat berbeda-beda. Saya ambil contoh. Dari satu pihak, manusia itu sangat dijunjung tinggi martabatnya. Maka misalnya ada deklarasi hak-hak asasi manusia. Kesetaraan, martabat antara laki-laki dan perempuan diperjuangkan. Karena manusia itu mulia. Tetapi dari lain pihak, kita tidak jarang mendengar nyawa manusia itu hanya dihargai kadang-kadang Rp5.000. Perkara Rp5.000 orang bisa saling membunuh. Masalah moral, pengguguran, masalah besar. Bahkan di dalam latar belakang budaya tertentu, kalau ketahuan misalnya bayi yang dikandung itu perempuan, dibunuh. Lalu pertanyaannya, siapa sebetulnya manusia itu? Dari satu pihak dijunjung tinggi, dari lain pihak seperti itu. Belum lagi kalau kita mengingat sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kekerasan, bom, dan sebagainya, berapa banyak orang manusia yang tidak bersalah dibunuh begitu saja. Belum lagi kalau pertanyaan yang hampir tidak mungkin dijawab secara jelas jawabannya yang muncul di dalam kehidupan orang. Misalnya, mengapa banyak orang baik mati muda? Mengapa kejahatan tampaknya jauh lebih kuat daripada kebaikan? Kebohongan lebih kuat daripada kebenaran. Mengapa Tuhan membiarkan kejahatan yang seperti itu melanda umat manusia? Pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang amat sangat sulit dijawab. Pada zaman modern ini kita pun bisa melihat ada berbagai macam kesadaran mengenai jati diri manusia. Yang biasanya saya pakai sebagai contoh adalah ini. Ketika sejarah umat manusia masuk di dalam zaman pencerahan akal budi, orang menjadi semakin rasional, ada pepatah, saya berpikir, maka saya ada. Jati diri manusia itu ditentukan oleh kemampuan berpikirnya. Saya berpikir, maka saya ada. Itu zaman pencerahan budi. Ketika orang mulai sungguh-sungguh sadar bahwa manusia mempunyai akal budi yang bisa dikembangkan sampai kemanapun. Maka saya berpikir, saya ada. Betulkah manusia itu identitasnya pada berpikir? Bukankah manusia itu mempunyai suara hati, mempunyai hati nurani? Dengan mengatakan saya berpikir maka saya ada, sebetulnya kalau kita mengikuti itu, kita merendahkan martabat manusia. Tapi itu pasti perkara lain lagi. Sesudah zaman pencerahan budi, sekarang ini kita masuk pada zaman konsumerisme. Identitas manusia macam apa?
yang muncul pada zaman itu. Orang memelesetkan rumusan yang pertama tadi dengan kata-kata baru. Saya berbelanja, maka saya ada. Identitas manusia ditentukan oleh apa yang dia belanjakan, berapa banyak dia belanja, merek apa yang dia belanjakan itu. Sadar atau tidak sadar, jati diri manusia ditemukan di dalam semboyan itu. Apakah manusia seperti itu? Saya tidak akan memberi komentar. Sekarang kita masuk di dalam zaman yang namanya pasca kebenaran, post-truth. Mengerikan lagi. Jati diri manusia itu dirumuskan dengan suatu kalimat yang sangat ironis. Saya berbohong, maka saya ada. Nggak ambil pusing apa yang dikatakan itu benar apa tidak. Dan sadar bahwa orang itu berbohong, tapi dengan sengaja dia berbohong, kebohongannya disebarkan, dan dia merasa eksis kalau sudah menyebarkan kebohongan. Jadi sejarah manusia, sejarah kita bersama itu ditandai dengan segala macam kompleksitas masalah seperti itu. Kesadaran diri manusia yang berkembang, berubah, kadang-kadang jadinya liar. Nah, di dalam keadaan seperti itu, saya yakin, moga-moga saudari-saudara juga yakin seperti saya, mempunyai kesadaran diri yang benar, itu menjadi sangat penting, supaya kita tidak terombang-ambing oleh arus yang sangat dahsyat, yang seringkali berganti di dalam sejarah kemanusiaan itu. Oleh karena itu, kita mau mencoba memahami manusia itu seperti apa, sejauh dapat kita temukan di dalam kitab suci, antropologi kitab suci. Itu tadi pendahuluannya untuk menyadarkan kita bersama-sama bahwa mempunyai rumus mengenai jati diri kita yang benar, itu akan membantu kita untuk tetap tegak berdiri di tengah-tengah arus zaman yang bermacam-macam itu. Itu pengantar yang pertama. Sekarang yang kedua, saya ingin membacakan ajaran gereja mengenai manusia yang diajarkan lewat konstitusi wahyu ilahi itu. Seperti biasanya, rumusan ajaran gereja itu sulit. Saya juga seringkali bertanya bagaimana bisa menjelaskan ini dengan mudah, tapi saya coba saja mencoba menjelaskannya. Saya kutip konstitusi mengenai wahyu ilahi nomor 2, alinea 1. Dikatakan begini, dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya, memaklumkan kehendaknya, rahasia kehendaknya. Nah sekarang, berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus, Sabda yang menjadi daging dan Roh Kudus. Nah ini yang sekarang mau saya garis bawahi. Ikut serta dalam kodrat ilahi. Ini ajaran gereja. Jadi manusia berkat kebaikan Tuhan diundang untuk masuk ke dalam kodrat ilahi. Sehingga manusia demi manusia itu enggak cukup. Sejarah manusia hanya menjadi semakin manusiawi, belum selesai menurut iman Katolik. Menjadi manusia, semakin manusiawi, ikut juga di dalam kodrat ilahi. Jadi sesudah menjadi manusia, homo, bertumbuh dalam proses humanisasi, dan serta-merta dalam proses divinisasi. Menjadi semakin ilahi, itu pernyataan yang pertama. Masuk di dalam, ikut serta di dalam kodrat ilahi.
Pasti di dalam nomor yang sama, bahkan kalimat berikutnya dikatakan begini. Maka dengan wahyu itu, Allah yang tidak kelihatan dari kelimpahan cinta kasih-Nya menyapa manusia sebagai sahabat dan mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan dirinya. Sama, intinya sama. Menyapa manusia dan mengundang manusia masuk di dalam persekutuan dengannya. Itu diulangi lagi pada nomor 6. Kalimat pertama, maksud saya nomor 6 dari konstitusi Dei Verbum itu. Dengan wahyu ilahi, Allah telah mau menampakkan dan membuka dirinya sendiri, serta keputusan kehendak-Nya yang abadi tentang keselamatan manusia, yakni untuk mengikut sertakan manusia dalam harta-harta ilahi yang sama sekali melampaui daya tangkap akal budi insani. Diulangi sampai 3 kali. Martabat manusia itu tidak boleh menurut iman Kristiani, iman Katolik, dilihat hanya segi horizontal saja. Manusia mempunyai dimensi vertikal. Diajak, diundang untuk masuk ke persekutuan dengan Allah. Itu ajarannya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita mulai mencoba mencari berdasarkan teks kitab suci, siapa manusia itu. Jadi dokumennya sekarang kita tinggalkan untuk sementara, kita baca kitab suci. Nah tentu saja, gambaran manusia menurut kitab suci yang paling awal adalah dalam kitab Kejadian. Kita lihat manusia digambarkan sebagai apa di dalam kitab Kejadian itu. Pertama, jelas rumusannya, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Allah menciptakan manusia. Manusia yang mulia. Mungkin bagi kita, zaman kita sekarang ini, hal itu mudah dipahami. Tetapi pada zaman awal, ketika kitab suci ini, kisah-kisah kitab suci ini diteruskan dan kemudian ditulis, orang berpikirnya tidak seperti itu. Kita kan sudah melihat wahyu adalah Allah yang menyatakan diri. Manusia zaman dulu yang imannya kita temukan di dalam kitab Kejadian ini berpikirnya lain. Saya ambilkan contoh yang sederhana. Sekarang masih bisa dilihat contohnya. Mengapa di perempatan jalan seringkali banyak tabrakan? Seringkali menjadi pertanyaan kan? Kalau kita yang rasional kan ya orang melanggar lampu lalu lintas, gampang. Orang zaman dulu bahkan sekarang masih. Jawabannya adalah karena yang menunggu di situ kurang sesajinya. Itu kan? Nah, itu cara berpikir yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan cara berpikir kitab suci. Padahal mereka itu hidup di dalam zaman yang sama. Kurang sesaji. Mengapa di tempat ini banyak banjir? Ya jawabannya, kalau sekarang karena irigasinya jelek dan sebagainya kan. Waktu itu orang berpikirnya nggak seperti itu. Karena yang di sana itu tidak rela kalau manusia hidup di dalam damai, sejahtera, aman, dan makmur. Maka dikirimlah hujan. Lihat cara berpikir, saya akan menjelaskan yang tidak gampang. Jadi manusia mempunyai pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang banyak. Tadi, mengapa banjir? Gampang kan?
Mengapa ada kecelakaan di perempatan jalan? Mereka tidak berpikir rasional. Karena itu mereka menciptakan dewa-dewi, ilah, Allah, apapun namanya, hantu dan sebagainya. Garisnya naik. Jadi dewa-dewi itu diciptakan oleh manusia yang tidak mampu menjawab masalah-masalah eksistensial. Diciptakanlah dewa-dewi, namanya banyak, bukan main. Nah, upacara bukan ibadah ya. Upacara itu dibuat oleh manusia yang tidak mampu menyelesaikan soal ini untuk menjinakkan dewa-dewi yang di atas itu. Maka kalau di perempatan jalan dibuat sesaji, ya lalu dewanya tidak marah lagi. Atau kalau nanti mau membuat jembatan harus ada tumbal, nah kata ini, supaya pekerjaannya lancar dan tidak ada korban, tumbal. Nah, manusia kitab suci itu berpikirnya sama sekali berbeda. Kalau tadi mulai dari manusia, dia membuat proyeksi dewa-dewi naik, lalu turun dengan upacara sesaji. Kalau sesajinya kurang, ya dewanya marah lagi, nanti belum terpuaskan keinginannya. Nah, manusia kitab suci terbalik cara berpikirnya. Allah menciptakan manusia. Bukan manusia menciptakan dewa-dewi. Nah, itulah yang diceritakan di dalam kitab Kejadian. Saya harap saya tidak membingungkan. Saya mau mengatakan bahwa manusia kitab suci pada zamannya mempunyai keyakinan keyakinan religius yang sangat berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, apa yang dikatakan dalam kitab suci tentang manusia? Kisah penciptaan bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 4 itu mempunyai referen, terang itu baik, semuanya itu baik, semuanya itu baik. Dan ketika penciptaan manusia, penciptaan selesai, dikatakan pada bab 1 ayat 31 kitab Kejadian, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, manusianya seperti apa? Menurut kisah bab 1, Kejadian bab 1 sampai bab 2 ayat 4 itu terdapat pada ayat 27. Kitab Kejadian bab 1 ayat 27 dikatakan begini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dari situ kita kenal sekarang ungkapan manusia adalah citra Allah. Ini teksnya. Dan kemudian dikatakan dengan sangat jelas, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau kita membaca bahwa manusia itu martabatnya seperti itu, manusia adalah ciptaan yang mulia, seturut gambar Allah, dan dikatakan di sini penciptaan itu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, maka tidak mungkin ada perbedaan martabat antara laki-laki dan perempuan menurut kisah ini. Menurut kisah ini, karena manusia pada dasarnya adalah mulia. Tetapi ini baru sebagian cerita, sebagian kisah. Kalau mau melihat, kalau mau, nanti kalau tidak ya silahkan baca sendiri. Bagaimana kemuliaan manusia itu dipuji, silahkan baca Mazmur 8 yang sangat terkenal itu. Mazmur 8 ayat 5 sampai dengan 7.
Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, nah ini, engkau telah membuatnya hampir sama dengan Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Manusia mulia. Itu gambaran manusia pertama di dalam kitab suci. Kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 2 ayat 4. Tetapi di dalam kitab yang sama berikutnya yang ditampilkan adalah manusia yang wajahnya lain sama sekali, yaitu manusia yang berdosa. Ya, nanti pasti tegangan antara manusia mulia dan manusia berdosa itu akan dirasakan terus oleh kita. Kalau dibaca di dalam kitab Kejadian adalah bab 2 ayat 4 sampai bab 3 ayat 24. Kejadian bab 2 ayat 4 sampai bab 3 ayat 24. Silakan lihat bab 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia diciptakan dari debu tanah. Yang pertama tadi, manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sangat berbeda. Karena apa? Karena kisah ini akan menjadi awal dari sejarah penebusan yang panjang. Di manusia diciptakan lemah. Kalau dia citra Allah seperti Allah, ya sudah, hidup di Taman Firdaus tanpa kesalahan, tanpa apa-apa. Mulia. Tetapi karena pada bagian ini diceritakan manusia, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan dari debu itu diciptakanlah laki-laki dan perempuan nanti. Lalu kan kita tahu kisahnya sesudahnya. Mereka ditaruh di Taman Firdaus, ular datang menggoda, perempuan jatuh, menggoda laki-laki. Dari situ perkaranya. Seandainya kisah penciptaan itu hanya satu, manusia seperti citra Allah, tidak ada kisah seperti itu. Tetapi sekali lagi, manusia yang berdosa ini tidak dibiarkan berkubang di dalam dosa. Sudah kita lihat di dalam pembicaraan yang lalu. Karena pada bab 3 ayat 15 sudah langsung ditunjukkan janji baru akan keselamatan itu. Jadi kalau kita baca kisah penciptaan yang kedua, mengenai ini nanti akan kita lihat. Mungkin ada yang bingung kok kisah penciptaannya ada dua macam. Itu nanti akan jadi pembicaraan pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau kita membaca kisah Kejadian yang kedua, kisah penciptaan yang kedua, manusia adalah makhluk yang rapuh dari debu. Akan kembali ke debu, mati. Dan yang kedua, dari situ mulai muncul perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan orang kadang-kadang menyalahkan perempuan berdasarkan ini, perempuan adalah penggoda. Nanti dulu kita akan lihat supaya tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Nah, manusia yang seperti itulah
yang juga diamati oleh para bijaksana di dalam lingkungan umat Allah Perjanjian Lama. Saya ambil misalnya kitab Pengkhotbah. Saya baca sebagai contoh saja bahwa manusia menurut kisah ini, menurut kesadaran manusia ini, kira-kira mirip-miriplah dengan binatang. Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 19 sampai dengan 20. Saya baca, ini kitab kebijaksanaan Israel. Jadi ketika mengamati manusia, kesimpulannya begini ini. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali ke debu. Jadi ketika manusia zaman itu mempunyai pertanyaan eksistensial, yang tadi saya coba gambarkan sebagian pada bagian depan, jawabannya ada yang seperti ini. Manusia itu citra Allah mulia, tetapi juga ada yang sampai kepada kesimpulan, manusia itu seperti ini, tidak lebih daripada binatang, karena nasibnya sama, mati. Tetapi ingat ini perjanjian lama, yang masih harus disempurnakan di dalam perjanjian baru. Maka kita tidak hanya berhenti pada perjanjian lama, kalau hanya berhenti di situ kita susah nanti memahaminya. Itu yang kedua. Jadi dari satu pihak manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Yang kedua adalah manusia yang lemah, rapuh dari debu. Tegangan itu akan menyertai sepanjang hidup manusia. Nah, saat tadi saya katakan bahwa apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama itu dipenuhi di dalam perjanjian baru. Disempurnakan. Oleh karena itu kita coba lihat di dalam perjanjian baru manusia itu digambarkan seperti apa. Saya tunjukkan saja beberapa teks. Moga-moga kata-kata kuncinya dapat memancing kita untuk berpikir lebih jauh. Yang pertama, menurut kitab suci perjanjian baru, manusia itu adalah pendosa yang sudah ditebus. Sudah ditebus, tidak berhenti pada pendosa, tetapi pendosa yang sudah ditebus, tentu oleh darah Kristus. Surat kepada orang Efesus bab 1 ayat 7. Dikatakan begini, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita rapuh, tetapi kita adalah pribadi yang sudah ditebus. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi singkat kata, manusia adalah pribadi pendosa yang ditebus. Satu. Istilah lain yang dipakai adalah kita adalah ciptaan baru. Tentu maksudnya manusia pertama kan jatuh ke dalam dosa. Yang tadi dari debu tanah lalu
ingin menjadi seperti Allah, sombong. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itu ciptaan lama. Kita adalah ciptaan baru. 2 Korintus bab 5 ayat 17. Saya kira sudah sering kata-kata itu kita dengar ya, kita adalah ciptaan baru. Tapi saya baca saja. 2 Korintus bab 5 ayat 17 sampai 18. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan selanjutnya ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu hidupnya bagaimana? Rumusannya adalah ciptaan baru, manusia yang ditebus itu hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus. Supaya tidak terlalu banyak membuka-buka halaman kitab suci, kita kembali kepada surat kepada orang Efesus. Rumusan dalam Kristus itu banyak sekali terdapat di dalam teks ini. Bab 1 ayat 9 misalnya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 11, nanti dibaca sendiri, sama. Saya sudah baca tadi, jadi percaya saja kalau itu ada di sana. Bab 1 ayat 9, bab 1 ayat 13, bab 2 ayat 13 dan 15. Itu identitas manusia, antropologi Alkitabiah. Manusia adalah pribadi berdosa yang ditebus dan berkat penebusan itu hidup di dalam Kristus. Apakah hidup baru, manusia yang menjadi ciptaan baru, hidupnya lurus-lurus ke depan? Enggak juga. Karena selalu ada tegangan yang tadi saya tunjukkan. Dalam kitab Kejadian, manusia adalah citra Allah, dia adalah ciptaan dari debu tanah. Oleh karena itu, meskipun kita adalah ciptaan baru itu rupa-rupanya dengan mudah dilupakan, sehingga manusia yang sudah ditebus itu mudah mengikuti cara hidup yang lama. Itu ada di mana-mana di dalam surat Rasul Paulus, saya kira kalau ada percekcokan dan sebagainya. Dan ada satu yang menarik. Saya kutip Galatia bab 4 ayat 9 sampai 11. Ini catatan Paulus kepada jemaat di Galatia. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi sudah diciptakan secara baru, tetapi masih ada kecenderungan kepada yang lama-lama. Dan konkretnya apa? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Tidak percaya lagi bahwa sejarah ini milik Tuhan, tetapi milik ilah-ilah yang ada di atas yang diciptakan itu, kalau tidak diberi sesaji yang lengkap akan marah. Itu masalah umat Galatia pada waktu itu. Hitung-hitungan bulan. Nah, oleh karena itu, jadi kita diciptakan baru, tetap tergoda untuk kembali ke yang lama, maka ada nasihat. Nasihatnya apa? Kembali ke surat kepada orang Efesus, bab 6, ayat 10 sampai 12.
Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu nasihatnya. Jadi, moga-moga jelas kesimpulannya, nanti masih ditambah lagi dengan satu contoh sederhana. Kita adalah pribadi yang ditebus karena manusia berdosa. Orang yang ditebus hidup di dalam Kristus, semakin serupa dengan Kristus. Tetapi tidak berarti bahwa manusia sesudah ditebus bebas dari segala macam tantangan dan kesulitan. Tetap aja ada kecenderungan untuk kembali ke yang lama. Nasihatnya supaya berjuang dengan menggunakan segala macam perlengkapan sampai akhir. Sekarang saya ingin memberikan contoh bagaimana kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang ditebus dan dipanggil masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, itu bisa membantu kita untuk memahami kisah dalam kitab suci. Saya ambil salah satu contoh yang pasti sudah sangat dikenal, yaitu kisah mengenai Sakeus. Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Supaya tidak terlalu lama, nanti kisahnya dibaca sendiri. Saya tunjukkan saja beberapa yang saya anggap penting, tokoh-tokohnya. Ada 3 tokoh di sana, tokoh utama pasti Yesus. Tokoh kedua adalah Sakeus, tokoh ketiga adalah orang banyak. Nah, kita lihat satu persatu. Sakeus. Seperti pernah diberikan sebagai contoh, membaca suatu kisah, seperti kisah-kisah yang lain, biasanya ada dinamika di situ. Awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana. Awal dan akhir itu tidak selalu harafiah, paling depan, paling akhir. Tetapi dapat kita lihat juga di dalam kontras. Jadi misalnya, pada awal kisah ini, Sakeus, sekarang kita ambil Sakeus dulu ya, disebut sebagai pemungut cukai, itu jelas, ayat 2. Dia orang kaya, ayat 2. Kemudian ayat 7 disebut orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Dan pada ayat 10 bahkan disebut dia orang yang hilang. Itu semua dapat dikelompokkan menjadi satu kategori. Pemungut cukai, kaya, berdosa, orang hilang. Dan berdosanya itu mungkin tidak disadari ya. Menjadi pemeras karena pada ayat 8 itu dikatakan begini. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, sudah jelas sudah memeras terus. Masih mengatakan sekiranya ada yang kuperas. Itu kan artinya dia tidak sadar bahwa sebetulnya itu salah. Itulah Sakeus pada sisi sebelah kiri katakanlah. Kategori tertentu. Kemudian pada akhir, pada ayat 9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Itu dinamikanya. Dari Sakeus, kepala pemungut cukai, dan sebagainya tadi menjadi kategori baru, anak Abraham. Itu satu, perubahan manusia yang ditebus. Hidupnya diperbaharui.
Nah, perubahan hidup itu ada di mana? Pemungut cukai itu pasti pekerjaannya memungut. Lalu pada ayat 8, sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dia adalah pemeras. Jadi yang pertama, sisi kiri pemungut dan pemeras, kemudian dia berubah. Dikatakan setengah dari milikku akan kuberikan. Semula memungut, selanjutnya memberi. Semula memeras, selanjutnya mengembalikan. Perubahan hidup yang tampak di dalam kontras-kontras kata-kata yang ada di situ. Tadinya naik pohon, naik itu simbolik. Mendahului orang banyak. Kalau perlu menginjak kepala orang banyak. Kemudian dia disuruh turun. Itu juga kontras, naik, turun. Perubahan cara hidup. Nah, siapa yang membuat dinamika itu terjadi? Ya, pasti Yesus. Ketika Sakeus itu mendahului orang banyak naik pohon, apakah dia melihat Yesus? Tidak. Pada waktu Yesus mengatakan, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Yesus yang melihat, bukan Sakeus yang melihat. Itu artinya perubahan hidup adalah buah dari rahmat. Rahmat penebusan. Saya sering bertanya waktu saya masih mengajar dulu di sekolah. Kalau membaca teks ini, saya bertanya kepada para mahasiswa, apakah sudah kenal kisah Sakeus? Yang saya tanya merasa terhina, masa kami tidak kenal kisah Sakeus? Lalu saya tanya, menurut Anda, Sakeus itu mau apa? Jawabannya semua sama. Mau melihat Yesus. Saya katakan salah. Salah bagaimana? Coba baca saja teksnya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tidak dikatakan mau melihat Yesus itu seperti apa. Enggak. Orang apakah Yesus itu. Ketemunya seperti apa? Ketemunya di dalam teks ini, coba dibaca ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku dan selanjutnya. Ia ingin melihat orang apakah Yesus itu. Ketemunya bukan Yesus, ketemunya Tuhan. Kita ingat, sebutan terhadap Yesus entah sebagai orang Nazaret, Tuhan dan anak manusia itu berbeda-beda sekali bobotnya. Ketika dia menyapa Yesus sebagai Tuhan, ia mengungkapkan imannya. Ketika hanya bicara menyebut Yesus, dia hanya menyebut ini orang lain. Yesus orang Nazaret bukan yang lain-lain. Apalagi ketika dalam kisah ini, Yesus menyatakan diri sebab anak manusia. Jadi ada Yesus, ada Tuhan, ada anak manusia. Itu perkembangan iman. Kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan anak manusia. Mengenai gelar-gelar ini, mesti ada penjelasan khusus. Atau kalau mau membaca sendiri ada buku mengenai gelar-gelar Yesus. Banyak sekali. Untuk sementara, saya kira jelas bahwa Yesus orang Nazaret, Yesus disebut Tuhan, disebut anak manusia itu berbeda-beda sekali kadarnya, kadar imannya. Jadi dengan demikian menjadi jelas bahwa prakarsa dalam hal ini datang dari Yesus. Mengundang Sakeus untuk turun, singgah di rumahnya. Masih ada tokoh yang ketiga, yaitu orang banyak.
ayat 3 dan ayat 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tidak berhasil karena orang banyak. Gimana nasib orang banyak ini? Orang banyak ini ada pada ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Apakah ada lawan kata yang kita temukan di dalam kisah ini? Ada. Yaitu persis ayat sebelumnya, ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dinamika kisah ini bagi Sakeus menimbulkan sukacita. Karena dia ingin melihat Yesus, tetapi ketemunya Tuhan dan anak manusia. Orang banyak nasibnya bersungut-sungut. Karena apa? Karena tidak seperti Sakeus, mereka tidak melihat bahwa Yesus itu Tuhan dan anak manusia. Terakhir, ada dua hal yang menarik. Catatan akhir. Yang pertama, kita bisa bertanya kapan ya Yesus itu numpang di rumah Sakeus. Kita bisa mengatakan ya zaman dulu pasti. Nah, kalau menurut kisah ini bagaimana? Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini. Ini kalau dibaca besok bunyinya apa? Ya tetap aja hari ini. Kemudian ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan. Hari ini, aktualitas. Jadi dengan demikian, Lukas menceritakan Sakeus ini tidak sebagai cerita zaman dulu. Dulu Yesus pernah menumpang di rumah Sakeus. Tetapi dia ingin mengajak kita, pembaca, mengalami sukacita seperti Sakeus ini. Hari ini. Besok juga hari ini. Nanti kalau membaca Injil Lukas akan ketemu bahwa setiap kali Lukas menggunakan kata hari ini. Bahkan Yesus pun dikatakan hari ini telah lahir. Tidak 25 Desember hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan terakhir kedua, kalau kita mendengar kata pemungut cukai, itu kan selalu mengatakan jelek gitu kan ya. Jelek. Nanti dulu, pemungut cukai menurut siapa? Kalau menurut Lukas, pemungut cukai itu contoh manusia yang rela bertobat. Saya tunjukkan 1-2 teks, bab 3 ayat 12 Injil Lukas. Jadi teladan sebetulnya, teladan untuk manusia, bab 3 ayat 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Bertobat, ikut dibaptis dalam pembaptisan Yohanes menurut Lukas. Jadi Lukas mau menampilkan pemungut cukai yang seperti itu. Bab 15 ayat 1. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang dan sebagainya. Orang Farisi, pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bab 18 ayat 10 dan 11. Ini mengenai perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Orang Farisinya berdoa begini, Ya Allah yang aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Doa yang sombong. Pemungut cukai doanya bagaimana? Ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh,
Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Pemungut cukai di dalam Injil Lukas ditampilkan sebagai model orang yang terbuka terhadap undangan Tuhan. Sakeus itu kepalanya. Yang tadi itu kan pemungut cukai, tapi Sakeus itu kepala pemungut cukai. Dengan demikian, kembali lagi, kita kan bertanya tadi, manusia itu menurut kitab suci seperti apa? Antropologi Alkitabiah. Ya seperti Sakeus ini. Yang bertumbuh di dalam iman, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan anak manusia, berbuah pada sukacita sebagai kesimpulan hidupnya. Karena apa? Karena berbalik hidupnya, diperbarui. Yang tadinya memungut menjadi memberi, yang tadinya memeras menjadi mengembalikan, yang tadinya mau lari lebih cepat daripada orang lain, yang semula ingin lebih, akhirnya turun, buahnya adalah sukacita. Oleh karena itu, ciri khas murid-murid Kristus, sekali lagi, betapapun sulitnya, adalah sukacita itu. Terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita semakin menyadari bagaimana manusia ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus akan diubah dan dikuduskan. Seperti pengalaman Sakeus. Kita akan berjumpa lagi dalam program Api Karunia Tuhan, Senin malam minggu depan, bagian keempat, dengan topik tentang penerusan wahyu ilahi.